Stellar Transformations, episode 233. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Galaksi Angelika Dahurika adalah galaksi di tepi barat medan bintang Pleiades. Planet inti dari galaksi Angelika Dahurika ini adalah bintang gelombang Giok. Adapun planet perbatasan yang baru saja diinjak Kinyu, letaknya tidak terlalu jauh dari bintang gelombang Giok. Dengan teleportasi tingkat tinggi, Kinyu muncul di dalam perbatasan galaksi Angelika Dahurika. Cahaya ilahi tiba-tiba menyambar otaknya yang selama ini diliputi kebingungan. Serangan telapak tangan, benar, dari awal hingga akhir, aku hanya benar-benar bersentuhan dengan Kaisar Abadi Yu Fan sekali melalui serangan telapak tangannya. Kinyu segera menundukkan kepalanya untuk melihat. Tidak ada yang istimewa di area dadanya. Kinyu mulai menggunakan kesadaran abadinya untuk menyelidiki lebih dekat permukaan pakaian yang menutupi dadanya. Noda emas yang sangat kecil menempel di tubuhnya. Noda itu sangat kecil sehingga Kinyu tidak dapat merasakan reaksi energi apapun dari noda emas tersebut. Seandainya bukan karena kecurigaannya akibat selalu diikuti, Kinyu hanya akan mengira noda emas itu hanyalah debu dan bukan apa-apa. Cek-cek, energi lubang hitam yang sangat tajam meluncur keluar dari tubuh Kinyu. Energi itu langsung menyerang noda emas tersebut. Saat noda emas itu diserang oleh energi lubang hitam, tiba-tiba dan tanpa diduga, noda itu bersinar. Kinyu terkejut ketika melihat pola ukiran segel jimat yang sebelumnya ada di telapak tangan Kaisar Abadi Yu Fan muncul di bagian luar noda emas tersebut. Serangan itu gagal. Energi ini sungguh aneh, seranganku ini ternyata tidak berhasil melenyapkannya. Kinyu tak kuasa menahan keterkejutannya. Ia tahu betul betapa kuatnya daya serang energi lubang hitam. Namun, yang mengejutkannya, ia tidak mampu melenyapkan noda emas aneh ini. Mungkinkah ini adalah kelemahan teknik segel kipas surgawi Kaisar Abadi Yu Fan? Pada kesempatan biasa, noda emas ini bahkan tidak mengeluarkan sedikit pun energi. Namun, ketika aku menyerangnya, ia mengeluarkan energi sebanyak itu. Kinyu tercengang tetapi dia tidak merasa gugup. Api tanpa sumber, bagaimana mungkin bisa bertahan lama? Teman dari alam bintang kegelapan, silakan mengobrol denganku. Aku sama sekali tidak akan mendekatimu. Kaisar Abadi Yu Fan sekali lagi muncul menggunakan teleportasi agungnya. Pada saat Kinyu menyerang, segel kipas khusus dari teknik segel kipas surgawi, dia sudah mengetahuinya. Kamu benar-benar membosankan. Kinyu merasa sedikit tak berdaya, dia tidak ingin bersembunyi di alam Jianglan dan membuang waktu. Namun, bahkan jika dia mengambil pedang ilahi penembus langit dan bertarung melawan Kaisar Abadi Yu Fan, dia menyadari bahwa kemungkinan dia menang sangat rendah. Untungnya, Kinyu sudah menemukan alasan mengapa dia selalu terjebak setiap kali. Kaisar Abadi Yu Fan, teknik segel kipas surgawi Anda sungguh menakjubkan. Kinyu mulai tertawa. Itu pemandangan yang langka. Dalam sekejap, beberapa energi lubang hitam menghantam segel kipas itu dengan ganas. Melihat pemandangan ini, Kaisar Abadi Yu Fan tahu bahwa dia tidak akan bisa mengejar pria di depannya lagi. Sahabat dari alam bintang kegelapan, dapatkah kau memberitahuku apa sebenarnya kebencian antara kau dan Yu Qingzi? Wajah Kaisar Abadi Yu Fan menunjukkan senyum ramah. Dia berusaha sebaik mungkin untuk membuat dirinya tampak lebih ramah. Namun, Kinyu tidak mempedulikannya. Sebaliknya, dia menatap Kaisar Abadi Yu Fan dengan ekspresi bingung. Kebencianku, mengapa aku harus memberitahumu? Kau, wajah Kaisar Abadi Yu Fan memerah. Kalimat Kinyu sebelumnya jelas mengandung nada mengejek, bagaimana mungkin Kaisar Abadi Yu Fan tidak dapat mendengarnya? Akhirnya berhasil menyingkirkannya. Kaisar Abadi Yu Fan, jujur saja, aku mengagumi teknikmu ini. Kurasa tidak banyak orang di alam abadi yang mengetahui gerakan ini. Kinyu menepuk kain di dadanya. Segel kipas hanya mengandung sejumlah energi tertentu di dalamnya. Meskipun sulit untuk dihilangkan, tetapi setelah terus-menerus diserang oleh Kinyu, energinya terus terkuras. Akhirnya, ia mengeluarkan suara, bang, dan hancur berantakan. Sahabat dari alam bintang gelap, aku tahu ada kebencian antara kau dan Yu Qingzi. Namun, lebih baik memadamkan permusuhan daripada membiarkannya tetap ada.
Jika kau menjelaskan masalah ini, Yang Mulia Kaisar Yu pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan murah hati. Kaisar Abadi Yu Fan berusaha sekuat tenaga membujuk Qin Yu. Setelah mencapai titik ini, Kaisar Abadi Yu Fan tahu bahwa akan sulit baginya untuk mengejar Qin Yu lagi. Menyelesaikan masalah dengan murah hati. Kaisar Yu adalah orang yang sebaik itu. Mata Qin Yu mengandung sindiran. Betapapun murah hatinya Kaisar Yu, dia tetap tidak akan pernah melepaskan lukisan dewa yang mempesona yang dimiliki Qin Yu. Demi mendapatkan lukisan dewa yang mempesona itu, Kaisar Yu bahkan terang-terangan bersikap bermusuhan terhadap suetianya dan bertempur hebat melawannya. Jelas sekali bahwa Kaisar Yu sangat menginginkan lukisan dewa yang mempesona itu. Yang Mulia Kaisar Yu sangat berpikiran terbuka dan luas. Beliau pasti tidak akan melihat Kaisar Abadi Yu Fan masih berusaha membujuknya. Qin Yu mengangkat tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Cukup, aku tidak punya waktu untuk bertele-tele denganmu. Selamat tinggal." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Qin Yu segera pergi. Kemudian, dengan teleportasi agung, dia menghilang. Destinasi Qin Yu selanjutnya adalah Jade Wave Star. Bintang gelombang giok adalah planet inti dari galaksi Angelika Dahurika. Secara alami, terdapat sejumlah besar jaringan pengangkut antar bintang di bintang gelombang giok. Transportasinya juga sangat maju. Jumlah jaringan pengangkut antar bintang yang menghubungkan ke galaksi lain juga sangat banyak. Sahabat dari alam bintang gelap, Kaisar Abadi Yu Fan ingin mengikuti dan mengejar Qin Yu. Sepertinya aku hanya bisa meminta Kaisar Yu untuk menyelesaikan ini sendiri. Aku ingin tahu di mana dia sekarang. Kembali di bintang es putih, awalnya dia ingin mengirimkan transmisi kepada Kaisar Yu. Sayangnya, dia tidak berhasil. Hal itu karena jarak antara dia dan Kaisar Yu terlalu jauh. Hanya dengan memasuki susunan rahasia transmisi, dia dapat berhasil mengirimkan transmisi. Akhirnya, Kaisar Abadi Yu Fan memutuskan untuk meminta Kaisar Abadi Bing Lian melaporkan masalah ini kepada Kaisar Yu. Dari pesan yang dikirimkan kepadanya oleh Kaisar Abadi Bing Lian, Kaisar Abadi Yu Fan mengetahui bahwa pada saat pesan tersebut dikirimkan, Kaisar Yu masih berada di markas mereka. Namun, Kaisar Yu telah berangkat. Dengan kecepatan Kaisar Yu, setelah jangka waktu yang lama ini, kemungkinan besar dia sudah melewati 1 atau 2 medan bintang. Tiba-tiba, kesadaran abadi yang dahsyat datang dari barat dan memenuhi udara. Ia menembus ruang angkasa dan tiba di planet tempat Kaisar Abadi Yu Fan berada. Kesadaran abadi yang sangat besar itu segera tertuju pada Kaisar Abadi Yu Fan. Yu Fan, sebuah suara datar terdengar dalam pikiran Kaisar Abadi Yu Fan. Kaisar Abadi Yu Fan terkejut, ia telah merasakan betapa kuatnya orang itu hanya dengan bersentuhan dengan kesadaran abadinya. Kekuatan itu di luar imajinasi, orang itu pasti mampu membunuhnya seperti semut. Aku tidak tahu siapa senior itu. Saat ini, Kaisar Abadi Yu Fan masih tidak tahu ahli misterius mana yang muncul. Ahli ini ternyata mampu membuat kesadaran abadinya menembus ruang kosmik dan menyelimutinya. Kaisar Xian, sekali lagi, itu adalah suara yang datar. Mendengar dua kata, Kaisar Biru Muda, Kaisar Abadi Yu Fan merasakan ketidakberdayaan di seluruh tubuhnya. Berhadapan dengan Kaisar Biru Muda yang telah berkultivasi dalam jangka waktu yang sangat lama, Kaisar Abadi Yu Fan hanya bisa bersikap sangat hormat. Ia berkata, "Saya tidak yakin apa yang diinginkan senior dari junior ini. Yu Fan, kau bisa berhenti mengejar orang yang tadi," kata Kaisar Biru dengan acuh tak acuh. Kaisar Qian senior, orang itu membunuh Yu Qingzi dari 36 tuan yang melayani Kaisar Yu. Kaisar Abadi Yu Fan bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia membunuh Yu Qingzi, bagaimana mungkin aku menyerah mengejarnya begitu saja? Meskipun itulah kata-kata yang keluar dari mulutnya, pada kenyataannya, bahkan jika dia ingin mengejar, Kaisar Abadi Yu Fan tidak mampu mengejar Qin Yu. Yu Fan, dengan kemampuan pria itu, kemungkinan besar bahkan jika kau ingin mengejarnya, kau tetap tidak akan mampu. Ketika aku ingin kau berhenti mengejar, aku juga ingin kau memberitahu Kaisar Yu bahwa ketika berada di wilayahku, sebaiknya dia tidak menyentuh pria ini. Adapun setelah pria ini meninggalkan wilayahku, terlepas dari apapun yang kalian rencanakan, itu bukan lagi urusanku. Suara Kaisar Biru terdengar jelas di benak Kaisar Abadi Yu Fan. Kaisar Abadi Yu Fan menjadi bingung. Mengapa Kaisar Xian ikut campur dalam masalah ini?
Mungkinkah orang dari alam bintang gelap ini memiliki status yang luar biasa? Kaisar Qian Senior, saya, Sang Junior, tidak dapat menjawab atas nama Yang Mulia Kaisar Yu. Namun, saya, Sang Junior, dapat membantu Anda menyampaikan kata-kata ini kepada Yang Mulia Kaisar Yu. Mengenai bagaimana reaksi Yang Mulia Kaisar Yu, saya, Sang Junior, tidak dapat memberikan janji apapun, kata Kaisar Abadi Yu Fan dengan sangat hormat. Menyampaikan pesan saja sudah cukup. Suara Kaisar Xian terdengar samar-samar. Ingat, sebaiknya kau segera meninggalkan galaksi Anglika Dahurika. Ya, Kaisar Abadi Yu Fan tidak berani menolak. Bepergian siang dan malam, Kaisar Yu bergegas menuju lapangan bintang Plate Roe tanpa henti. Ketika Yu Qingzi terbunuh, Kaisar Abadi Binglian menggunakan arai rahasia transmisi di dalam Sekte Angin Es untuk memberitahu Kaisar Yu tentang apa yang telah terjadi. Tepat setelah mendapatkan informasi tersebut, Kaisar Yu sudah merasa bahwa itu adalah situasi yang bermasalah. Karena pendekar pedang berdarah hijau tidak hadir dan Kaisar Abadi Yu Fan tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, dia hanya bisa berangkat sendiri. Lagi pula, Yu Qingzi adalah salah satu dari 36 tuannya. Selain itu, Yu Qingzi adalah satu-satunya pengaruhnya di medan bintang Teluk Indigo. Hanya galaksi benang perak di dalam medan bintang Teluk Indigo yang merupakan wilayah Kaisar Yu dan orang-orang yang mengendalikannya adalah Sekte Pedang Giok. Kecepatan Kaisar Yu sangat tinggi. Sebagian besar perjalanannya, ia menggunakan teleportasi tingkat tinggi. Hanya ketika harus menempuh jarak jauh ia akan menggunakan susunan pengangkut antar bintang regional. Dengan kombinasi teleportasi tingkat tinggi dan susunan pengangkut antar bintang, dalam waktu singkat, Kaisar Yu telah menempuh setengah jarak. Di sebuah planet tandus, Kaisar Yu tiba-tiba berhenti. Apa kehilangannya? Kaisar Yu memegang mutiara spiritual transmisi sambil mengerutkan kening. Pada saat ini, Kaisar Abadi Yu Fan menggunakan teleportasi tingkat tinggi, lalu mengambil susunan pengangkut antar bintang dan kembali ke Sekte Angin Es Bintang Es Putih. Dia saat ini berada di depan susunan rahasia transmisi dan melapor kepada Kaisar Yu. Ya, benar, Yang Mulia, kecepatan pria itu sangat cepat. Bawahan saya tidak mampu mengejarnya. Jawab Kaisar Abadi Yu Fan melalui transmisi. Yu Fan, begitu teknik segel kipas surgawi milikmu berhasil mengenai sasaran, segel kipas milikmu akan menempel pada tubuh musuh. Bagaimana mungkin kau bisa lolos darinya? Kaisar Yu sangat mengetahui kemampuan unik Kaisar Abadi Yu Fan ini. Begitu segel kipas menempel pada tubuh, ia tidak akan memancarkan energi sedikit pun. Dalam keadaan normal, mustahil bagi kesadaran abadi seseorang untuk mendeteksinya. Awalnya, orang itu tidak mendeteksi segel kipas. Namun, segel kipas tetap ditemukan dan akhirnya berhasil ditembus. Yang Mulia, bawahan saya memiliki urusan yang sangat penting untuk dilaporkan. Kaisar Abadi Yu Fan teringat akan alam bintang gelap dan mulai merasa cemas. Oh, ada apa? Kaisar Yu berdiri tak bergerak di planet tandus itu. Pria yang membunuh Yu Qingzi itu, kurasa, dia pasti seseorang dari alam bintang kegelapan. Kaisar Abadi Yu Fan mengucapkan apa yang telah ia simpulkan. Ekspresi Kaisar Yu sedikit berubah. Seseorang dari alam bintang kegelapan. Mengapa kau sampai pada kesimpulan seperti itu? Yang Mulia, orang itu sebenarnya menggunakan domain gravitasi saat bertarung melawan bawahan ini. Yang Mulia, Anda juga tahu bahwa domain gravitasi adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh individu dari alam bintang kegelapan. Kaisar Abadi Yu Fan menyampaikan alasannya. Hati Kaisar Yu tergerak. Saat Binglian melapor kepadaku, dia mengatakan bahwa pria itu telah menerima salah satu serangan telapak tanganmu, tetapi seolah-olah serangan telapak tangan itu tidak berpengaruh padanya, dia tetap dengan santai membunuh Yu Qingzi. Benarkah begitu? Kaisar Yu malah menanyakan hal ini. Kaisar Abadi Yu Fan bingung mengapa Kaisar Yu menanyakan tentang kejadian sebelumnya, bukan tentang alam bintang gelap, namun beliau tetap mengirimkan pesan dan membalas. Yang Mulia, memang itulah yang terjadi. Cepat, beritahu aku, di mana dia sekarang. Kaisar Yu segera mengirimkan transmisi. Merasakan ketidaksabaran Kaisar Yu, Kaisar Abadi Yu Fan segera menjawab. Yang Mulia, orang itu sudah tiba di galaksi Anglika Dahurika. Anglika Dahurika Galaksi. Kaisar Yu mengerutkan kening. Yang Mulia, ketika saya berada di planet perbatasan galaksi Anglika Dahurika,
Kaisar Qian mengirimkan kesadaran abadinya melewati ruang angkasa luar dan langsung mengirimkan transmisi suara kepada bawahan saya ini. Beliau menyuruh saya meninggalkan galaksi Anglika Dahurika dan sekaligus menyampaikan pesan kepada Yang Mulia. Kaisar Abadi Yufan tidak berani menyembunyikan masalah ini. Berbicara, Yang Mulia, Kaisar Biru mengatakan bahwa beliau menginginkan Yang Mulia untuk tidak menyerang orang itu di wilayahnya. Namun, begitu orang itu keluar dari wilayahnya, maka terlepas dari bagaimana Yang Mulia ingin menangani orang itu, Kaisar Biru tidak akan peduli sedikit pun. Kaisar Abadi Yufan menyampaikan pesan tersebut. Oh, Kaisar Yu yang awalnya ingin segera berangkat ke galaksi Anglika Dahurika justru berhenti. Kedua alisnya yang tebal berkerut dalam. Yufan, kau bisa tinggal di Sekte Angin Es dengan tenang dan menunggu perintahku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Kaisar Yu menyimpan mutiara spiritual transmisinya. Kaisar Biru itu juga ingin ikut campur. Kaisar Yu berpikir dengan hati-hati. Baik Kaisar Yu maupun Kaisar Mistik takut akan kekuatan Kaisar Biru. 10 juta tahun yang lalu, ketika Kaisar Yu dan Kaisar Mistik masih bukan siapa-siapa, Kaisar Xian sudah menjadi tokoh besar di alam abadi. Dia adalah seorang ahli super tingkat Kaisar Abadi level 8. Bertahun-tahun telah berlalu, tak seorang pun akan menyangka bahwa Kaisar Xian belum berkembang. Selain itu, Kaisar Xian dari lebih dari 10 juta tahun yang lalu sudah menjadi tokoh penting di alam abadi, iblis, dan setan. Jadi, apa kedudukannya sekarang setelah 10 juta tahun berlalu? Selama masa penjelajahan kuil dewa yang mempesona, Kaisar Qian tidak ikut serta. Bahkan ketika mengirim orang ke alam fana untuk menembus alam Nian, Kaisar Qian juga tidak melakukannya. Selama bertahun-tahun ini, tampaknya Kaisar Qian tidak terlalu tertarik pada kuil dewa yang mempesona. Kaisar Yu tidak dapat memahaminya. Kaisar Biru yang tidak tertarik pada kuil dewa pempesona, akankah sekarang mencoba merebut lukisan dewa pempesona dari Qin Yu? Itu tidak mungkin. Si tua bangka Ciking ini pernah menerima harta karunku waktu itu. Dia berhutang budi padaku yang tidak pernah kuizinkan untuk dibalas. Sudah saatnya dia membalas budi itu sekarang. Kaisar Yu melakukan teleportasi agung dan menghilang dari planet tandus itu. Galaksi Anglika Dahurika, bintang gelombang giok. Dengan teleportasi tingkat tinggi, Qin Yu tiba di planet ini. Pikirannya menjadi lebih tenang dan dia mulai berjalan santai di antara hutan dan pegunungan yang tak berujung di bintang gelombang giok. Sesekali, para dewa akan terbang melewatinya di langit. Namamu Qin Yu, kan? Sebuah suara ramah bergema di benak Qin Yu. Qin Yu sedikit terkejut. Siapa kau? Sebelumnya, dia hanya memancarkan sedikit auranya saat menggunakan teleportasi tingkat tinggi. Dia segera menyembunyikan auranya setelah itu. Namun, dia tetap ketahuan. Kekuatan orang yang menemukannya ini sungguh luar biasa. Kalian bisa memanggilku Kaisar Xian. Qin Yu sedikit terkejut, orang yang mengirimkan transmisi suara itu ternyata adalah Kaisar Xian. Qin Yu tahu bahwa galaksi Anglika Dahurika ini adalah wilayah Kaisar Xian, namun, Kaisar Xian memiliki banyak galaksi dan markas besarnya yang sebenarnya juga tidak terletak di galaksi Anglika Dahurika ini. Karena itu, Qin Yu tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Xian akan berada di sini. Kaisar Biru Senior, apakah ada yang Anda butuhkan dari junior ini? Qin Yu memutuskan untuk berbicara dengan sopan. Jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda datang ke Teluk Bulan Sabit Bintang Gelombang Giok? Saya punya teman lama di sini yang ingin bertemu dengan Anda. Dan saya juga ingin bertemu dengan Anda. Suara Kaisar Xian terdengar sangat ramah. Teluk Bulan Sabit, Qin Yu teringat peta klan naga itu. Pada peta klan naga, terdapat kalimat berikut untuk pengantar bintang gelombang giok, Teluk Bulan Sabit, yang terletak di bagian terdalam samudra tak berujung bintang gelombang giok. Itu adalah tempat terpencil yang kadang-kadang dikunjungi oleh Kaisar Xian. Junior ini akan segera pergi ke sana. Qin Yu langsung menjawab dengan hormat. Pada saat yang sama, dia juga bingung. Teman lama Kaisar Qian ingin menemuinya, siapakah teman lama ini?